warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Setia Muntai dari 8D reguler. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 9 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Reformasi Administrasi Negara. Dengan dosen pengajar Bapak Fahri Esos MAP. Materi kami yang bertemakan area reformasi, birokrasi, manajemen perubahan, organisasi, dan pengawasan, yang beranggotakan Sri Gesta Amelia, NPM 1921069906, Maulida Hasanah, NPM 1921068883, Hidayatullah, NPM 1921068870, Sayyidina, NPM 1921069903, Wardah, NPM 1921069908, Maulida Rahmi, NPM 1921070092, Salehah, NPM 1921069905, M. Najar, NPM 1921070098, Rahmat, NPM 1921068897. Apa sih reformasi birokrasi itu? Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan. Kelembagaan itu yaitu organisasi, ketatalaksanaan atau bisnis proses, dan sumber daya manusia aparatur. Ada beberapa area reformasi birokrasi. Yang pertama, ada area manajemen perubahan. Apa sih area manajemen perubahan itu? Manajemen perubahan bertujuan untuk menginformasikan sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset. Mindset dalam di sini artinya pola pikir dan culture set. Nah, culture set di sini artinya cara kerja individu aparatur sipil negara menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional, dan berintegrasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena kebutuhan masyarakat di sini kebutuhannya itu semakin banyak, semakin meningkat, dan semakin berkembang. Dalam area manajemen perubahan ini ada beberapa kondisi yang ingin dicapai pada area manajemen perubahan ini, yaitu yang pertama semakin konsistennya keterlibatan pemimpin atau pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa pemimpin atau pimpinan dan aparat pegawai itu harus bekerja sama dalam menjalankan reformasi birokrasi ini.
Dan yang kedua, ada perubahan pola pikir dan budaya dalam merespon perkembangan zaman. Nah, ini di sini diartikan bahwa semakin meningkat yaitu semakin aktif dalam menjalankan reformasi birokrasi ini. Dan yang terakhir yaitu ada yang ketiga, yaitu menurunnya resistensi terhadap perubahan. Nah, pengertian di sini itu berarti dalam melaksanakan reformasi birokrasi ini, hasil yang dilaksanakan itu jangan sampai tidak sesuai. Kriteria keberhasilan manajemen perubahan ada 4, yaitu yang pertama, pembentukan tim reformasi birokrasi. Dengan terbentuknya tim reformasi birokrasi, diharapkan mampu melakukan akselerasi sekaligus menjadi contoh atau role model dalam berperilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasi masing-masing. Yang kedua yaitu penyusunan roadmap reformasi. Roadmap reformasi adalah peta jalan berisi program-program yang akan menjadi pedoman bagi DPUR menyusun rencana aksi reformasi birokrasi dengan mengacu kepada Peraturan Wali Kota Salatiga nomor 126. Yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir yaitu perubahan pola pikir dan budaya kerja. Perubahan pola pikir dan budaya kerja adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka merubah pola pikir pegawai menuju ke arah yang lebih baik serta mewujudkan budaya kerja di satuan kinerja berkinerja baik dan benar-benar bebas dari korupsi. Penataan dan penguatan organisasi. Apa itu penataan dan penguatan organisasi? Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga tercipta organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan untuk menciptakan organisasi pemerintah yang sederhana dan lincah, yang salah satunya ditunjukkan dengan berkurangnya jenjang organisasi. Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui penataan dan penguatan organisasi adalah 1. Menurunnya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi internal kementerian. 2. Meningkatnya kapasitas kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. 3. Terciptanya desain organisasi kementerian yang mendukung kinerja. Kriteria keberhasilan penataan dan penguatan organisasi. Yang pertama, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi internal instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya kapasitas instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas pada kementerian. Tujuan utama dari penguatan pengawasan adalah untuk menjaga dan menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Target yang ingin dicapai melalui pengawasan ini adalah: pertama, meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing kementerian. Kedua,
meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. Atas dasar tersebut, untuk mengukur pencapaian program ini adalah dengan indikator: pertama, gratifikasi pengukuran. 2. Penerapan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah. 3. Pengaduan masyarakat. 4. Whistleblowing atau pelapor atau pengungkap fakta yang tidak terlibat kejahatan atas apa yang ia laporkan. 5. Penanganan benturan. 6. Pembangunan zona integritas. Dan 7. Aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Kriteria keberhasilan. 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah. 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. 3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah. 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. 8. Adanya perubahan reformasi birokrasi. 1. Manajemen perubahan, yaitu mengubah sistem, pola pikir, dan budaya kerja menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Kedua, penataan dan penguatan organisasi, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara profesional sesuai dengan kebutuhan. 3. Penataan peraturan perundang-undangan, yaitu meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan. 4. Penataan sumber daya manusia, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi berbasis kompetensi. Yang kelima, penataan tata laksana, yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja. Yang keenam, penguatan pengawasan, yaitu mewujud pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Yang ketujuh, penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas. Inti perubahan dari reformasi birokrasi adalah perubahan pada mental aparatur. Perubahan tersebut tidak dapat dilakukan hanya melalui langkah-langkah yang ditujukan langsung kepada aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh sistem yang melingkup aparatur. Sekian video dari kami. Saya Rahmat selaku moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.